Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa keluarga besar Ma'arif Kabupaten Banyumas yang dirahmati oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat yang luar biasa, sehingga dengan ucapan Alhamdulillah terus kita lantunkan sebagai bukti lisan kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada kisah menarik. Utamanya adalah curhatan ataupun penyampaian yang disampaikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ungkapan ini kemudian didokumentasikan di kitab Nashihul Ibad, yang lebih kurang Nabi Adam alaihissalam menyampaikan bahwa ada 4 karomah atau kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dirinya yang dia tidak miliki. Jadi ini kelebihan atau keutamaan atau karomah yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW yang itu tidak dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Mari kita simak. Wa hukiya anna Adam alaihissalam qol. Wa hukiya diceritakan anna Adam alaihissalam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam qala, berkata, Innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karomatin ma'a'toniha. Sesungguhnya Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan arba'a karomatin, dengan 4 kemuliaan, ma'a'toniha, yang itu tidak diberikan kepadaku, kata Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa 4 hal itu? Ihdaha, yang pertama dari 4 hal itu, qabulu taubati kana bimakata, kata Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama itu umat Nabi Muhammad Nabi Adam alaihissalam itu ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa diterima atau bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Makkah, di tanah suci Mekah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahum. Sementara umat Nabi Muhammad SAW ketika bertaubat kepada Allah itu fi kulli makanin, dimanapun tempatnya, fayaqbalu, maka Allah menerima taubatahum, taubat dari umat Nabi Muhammad SAW.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama Nabi Adam mengatakan, saya ketika bertaubat kepada Allah itu diterima di kota Mekah, atau dulu belum disebut kota ya, atau diterima di tanah Mekah. Tetapi umat Nabi Muhammad itu bisa dimanapun memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membayangkan bagaimana jika kita kemudian bertobat hanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di Mekah. Berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah haji saja, apalagi di masa pandemi ini, kemudian di stop oleh pemerintah Saudi misalnya. Atau berapa rupiah yang harus kita keluarkan, harus ngantri, harus menunggu giliran, dan konon sampai 20-30 tahun antrian-antrian itu untuk melaksanakan ibadah haji. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dapat bertaubat kepada Allah fi kulli makanin, dimanapun berada. Kemudian yang kedua, wasaniyatu anni kuntu labisan. Kata Nabi Adam, sesungguhnya aku, kata Nabi Adam, labisan, itu orang yang berpakaian atau berbaju atau mengenakan pakaian. Falamma asaitu ja'alani uryanan. Maka ketika saya, kata Nabi Adam, melakukan maksiat, ja'alani, maka Allah menjadikanku, kata Nabi Adam, uryanan, yaitu orang yang telanjang. Jadi Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini dalam kondisi telanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menerima sanksi, menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wa ummatu Muhammadin ya'suna urotan fayal bisuhum. Sementara umat Nabi Muhammad SAW ketika bermaksiat urotan, dalam posisi telanjang ya. Jadi ada umat Nabi Muhammad maksiat sambil telanjang ya, sekalipun ya, fayal bisuhum, maka Allah tetap kemudian menutupnya atau mengenakan pakaiannya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Inilah bedanya. Atau bisa kita ilustrasikan misalnya bagaimana ketika kita misalnya bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah langsung menelanjangi kita. Dan ternyata tidak. Allah tetap menutup aurat orang yang bermaksiat. Atau Allah tetap memberi pakaian kepada orang yang bermaksiat. Sementara Nabi Adam ketika bermaksiat langsung ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada orang tidak berpuasa, kemudian ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata netizen, apa kata masyarakat? Nah, disitulah kita patut bersyukur. Meskipun bermaksiat, meskipun mohon maaf misalnya tidak berpuasa sekalipun, Allah tidak menelanjangi orang itu. Allah tidak menelanjangi umat Nabi Muhammad SAW. Ini karomah atau keutamaan atau kemuliaan yang kedua. Wasali satu, dan kemuliaan yang ketiga, lama asaitu farraqo baini wa baina imro'ati. Kata Nabi Adam, ketika saya bermaksiat, farraqo baini wa baina imro'ati, saya dipisah oleh Allah. Ya, saya dipisah dengan istri, yaitu ibu Siti Hawa.
Namun wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW ketika bermaksiat, Allah tidak memisahkan. Allah tidak memisah antara laki-laki atau antara suami istri bagi umat Nabi Muhammad SAW. Misalnya sekali maksiat lalu dipisah sama Allah dengan istrinya, bagaimana rasanya? Konon diceritakan sampai 30, 40, 50 tahun Nabi Adam meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian dipertemukan dengan Siti Hawa yang kemudian dipisah. Dan kita mengetahui, kita mengenal doa yang kemudian selalu dilafalkan oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bahwa Nabi Adam sudah merasa menyesal sekali telah berbuat maksiat kepada Allah dan dipisah, tidak ada temannya di muka bumi ini, dipisah dari Ibu Siti Hawa. Nah, kita di dunia ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita bermaksiat, kita tidak dipisah dengan istri kita, dengan keluarga kita. Kita tidak sendirian, kita masih bisa bercengkrama dengan keluarga kita, kita masih bisa bercengkrama dengan istri kita, dan seterusnya dan sebagainya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, warabi'atu anni asaitu fil jannati fa akhrajani minha. Kata Nabi Adam, sesungguhnya ketika saya bermaksiat, kata Nabi Adam, fil jannati, di dalam surga, fa akhrajani, maka Allah kemudian mengeluarkanku minha, dari surga. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha ta'ala khorijal jannati fayudkhiluhum fiha idza tabu. Namun umat Nabi Muhammad SAW ketika bermaksiat di luar surga atau di muka bumi ini, ketika kemudian bertaubat kepada Allah, maka kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Ini berbanding terbalik. Nabi Adam bermaksiat di dalam surga, dikeluarkan oleh Allah. Tetapi umat Nabi Muhammad ketika di luar surga, berada di muka bumi ini, bermaksiat sekalipun, kelak apabila dia bertaubat akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua. Yang pertama, bahwa taubat kita diterima oleh Allah fi kulli makanin. Sementara Nabi Adam harus ataupun diterima taubatnya di kota Mekah atau di tanah Mekah. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Adam alaihissalam bermaksiat, Nabi Adam kemudian ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila umat Nabi Muhammad SAW berlakukan maksiat, tidak ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup auratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila satu orang misalnya melakukan maksiat, kemudian ditelanjangi oleh Allah, apa kata netizen, apa kata orang? Bahkan mungkin bisa ditertawakan, atau bahkan mungkin bisa dianggap gila oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika Nabi Adam melakukan maksiat, dijauhkan dari istrinya atau dipisah dari istrinya. Sementara umat Nabi Muhammad tidak demikian. Dan yang terakhir tadi adalah ketika Nabi Adam bermaksiat, dikeluarkan dari surga, sementara umat Nabi Muhammad SAW kelak apabila dia bertaubat ketika melakukan maksiat di luar surga, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat merefleksikan pesan ataupun ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam, bahwa kita memiliki 4 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam, dan patut bersyukur kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk terus berikhtiar untuk menghamba, beribadah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.